Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, dimanapun kalian berada. Perkenalkan saya Muhammad Devendra Hadi dengan NIM 233437076. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu RPS pada mata kuliah Umum Bahasa Indonesia mengenai artikel ilmiah. Berikut adalah PPT yang akan saya tampilkan. Ini adalah PPT yang pernah saya gunakan dalam kelompok saya, yaitu kelompok 8. Jadi saya akan menggunakan kembali PPT ini untuk menunjukkan bagaimana presentasi akan dilakukan. Baik, artikel ilmiah. Apa itu artikel ilmiah? Nah, berdasarkan pada pengertiannya dalam KBBI, artikel ilmiah itu merupakan suatu karya tulis yang lengkap. Sedangkan ya ilmiah itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi, artikel ilmiah dapat disebut dengan suatu karya tulis lengkap yang sesuai dengan strukturnya yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan dipublikasi di dalam jurnal. Lalu pada karya ilmiah itu banyak beberapa definisi para ahli. Itu ada 4 definisi. Yang pertama dari Komara, itu artikel ilmiah merupakan sebuah karangan faktual non-fiksi tentang suatu permasalahan yang dimuat di jurnal, majalah, atau buletin dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta. Lalu ada Suyitno yang menjelaskan bahwa artikel ilmiah itu adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di dalam jurnal atau buku kumpul artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Lalu ada dari Mariadi juga yang mengatakan bahwa suatu artikel yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan yang berarti artikel ilmiah menggunakan metode ilmiah di dalamnya yang membahas suatu permasalahan, menjanjikan kajian dengan bahasa baku dan tata tulis ilmiah. Dan Broto Wijoyo yang mengatakan bahwa artikel ilmiah itu sebuah karya ilmiah atau karya ilmu pengetahuan yang menjanjikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Lalu apa saja ciri-ciri dalam artikel ilmiah? Ciri-cirinya itu ada bersifat objektif, yaitu tidak bersifat subjektif, tidak berdasarkan hati sang penulis, lalu dia bersifat rasional sesuai dengan alam logika pikiran, bersifat kritis, reserved, menggunakan bahasa baku dan juga menggunakan kutipan-kutipan dari sumber yang jelas. Apa saja jenis-jenis artikel ilmiah? Itu ada beberapa jenis. Ditentarakan di sini ya, ada 7 jenis. Yang pertama itu adalah artikel hasil penelitian, yang berarti artikel hasil penelitian ini adalah artikel yang dimuat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Lalu artikel non penelitian, artikel yang dimuat dari tanpa melalui penelitian terlebih dahulu, jadi melalui kutipan-kutipan yang ada. Lalu telaah buku, ada obituari, laporan kasus, ceramah, dan editorial. Bagaimana struktur dalam pembuatan artikel ilmiah? Strukturnya itu terdiri dari 10 buah, yaitu terdapat judul, baris kepemilikan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Itu bisa sebagai sarana untuk menyampaikan ide atau penulis. Lalu yang kedua, bisa sebagai melatih untuk berpikir secara sistematis. Yang ketiga, itu bisa sebagai sarana untuk publikasi hasil pemikiran itu secara ilmiah. Yang keempat, bisa meningkatkan wawasan penulis dan yang terakhir bisa sebagai referensi atau rujukan bagi pembaca. Kesimpulan pada pembahasan kita kali ini adalah bahwa artikel ilmiah itu memiliki peran penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Nah, dalam artikel ilmiah itu dia memiliki ciri-ciri spesifik yang membedakan dari tulisan lain yang terdiri dari jenis dan struktur yang terstandarisasi dan juga itu ditampilkan di dalam jurnal dengan kutipan-kutipan atau dari jurnal-jurnal yang telah teridentifikasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila saya memiliki kekurangan dalam penyampaian ataupun tidak lugas dalam penyampaiannya, saya mohon maaf, saya masih belajar dan semoga
apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Apabila memiliki pertanyaan ataupun saran, bisa disampaikan langsung kepada saya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.